Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, anak-anak semuanya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Terutama Allah Subhanahu wa taala ya, sampai saat ini masih memberikan sebuah kenikmatan yang begitu luar biasa ya. Kenikmatan yang begitu luas, kenikmatan yang begitu banyak. Terutama yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, yang alhamdulillah semuanya itu merupakan sebuah anugerah yang perlu kita syukuri untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sholawat serta salam, marilah kita sama-sama junjung kepada baginda alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabiin, dan kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaat dari beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anak semuanya, khususnya calon siswa ya, SMK Negeri 1 Ciamas, yang alhamdulillah pada pertemuan ini ya, yang pertama perkenalkan dulu mungkin nama saya ya. Nama saya Rahmatullah. Kebetulan saya di SMK mengajar pendidikan agama Islam kelas 10 pada tahun ini. Alhamdulillah ya anak-anak semuanya, yang paling utama sebelum saya lanjutkan ke materi ini, yang pertama kita harus selalu semangat dalam hal apapun yang akan kita laksanakan. Jangan kita mengeluh, apa yang kita lakukan semuanya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di dalam Al-Qur'an, inna amalukum biniat. Jadi semuanya kita niatkan dulu. Kita mau sekolah kita niatkan. Kita mau belajar kita niat. Apapun yang kita lakukan kita awali dengan niat. Ya. Dan juga selain dari niat ya, setelah kita niat kita ucapkan diawali dengan bismillah. Dan setelah kita mengikuti kegiatan, setelah kita menerima kegiatan, setelah kita melaksanakan aktivitas kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Itu yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya baiklah anak-anak semuanya, sebelum dilanjutkan materi, mungkin ada sedikit break news ya, atau sedikit penyegaran buat kita semuanya ya. Jadi supaya kita itu nggak tegang, kita supaya rileks ya. Walaupun sedikit, tapi kita ada penggerakan penghilang kejenuhan. Ya, diantaranya melakukan refleksi yang sederhana. Ya. Nah semuanya, jadi gerakan ini silakan kalian ikutin ya. Silakan kalian ikutin dengan sesama. Ada dua tangan ya. Ini tangan ini bisa menggerakkan, dibalik itu posisinya harus, contoh balik seperti ini, berarti ini gini. Dibalik, kalau dibalik seperti ini ya. Dibalik seperti ini, balik seperti ini, bisa menggerakkan. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menambah konsentrasi kita ya. Seperti ini. Coba dibalik dengan kecepatan. Ini sampai gini, 1 2 1 2 1 2. Ini relax. Tangan ini, kenapa tangan ini dijadikan sebagai relax? Karena tangan ini semuanya darah pikiran kita, darah kehidupan kita semuanya ada di tangan. Tangan ini, tangan kanan kita gunakan untuk yang kebaikan, tangan kiri kita gunakan untuk yang keburukan. Jangan kita terbalik. Ya, membalik dan membalik. Itu ya anaknya semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Di sini saya akan ngebahas
tentang pendidikan karakter di sekolah. Ya. Jadi pendidikan karakter ini sangat penting, di mana karakter ini ada di dalam diri seseorang. Ya, baik enggaknya seseorang itu bukan kita yang menilai, tetapi orang lain yang menilai. Ya, jadi misalnya ada seseorang, ya, seseorang dia mengaku-ngaku paling baik, mengaku-ngaku paling soleh, mengaku-ngaku paling bisa, belum tentu, ya, belum tentu bisa seperti itu. Yang bisa menilai baik enggaknya seseorang itu yang menilai itu orang lain, bukan diri kita. Ya, makanya jadi setiap orang itu nggak bisa membanggakan diri, ya, nggak bisa dia membanggakan diri. Nih saya paling pintar, nih saya paling jago, nih saya paling hebat, nggak bisa. Yang menilai semuanya siapa? Orang lain. Betul nggak? Betul ya. Jadi kita nggak usah membanggakan diri. Makanya di situ ada pengertian karakter, ya, yang ada di sekolah, ya. Jadi seorang siswa, ya, setiap orang itu harus memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Mungkin dari banyak sekian orang, misalnya di sini yang diterima di SMK ini mungkin karakternya akan berbeda-beda. Yang satu misalnya pendiam, yang satu brutal, yang satu ya selalu kepo bahasa kasarnya, ya. Setik-setik nanyakeun, tidak, pasti akan berbeda. Di situ bisa menilai karakter seseorang itu, ya, hanya bisa ditanamkan, hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, ya. Intinya apa? Kita jangan membanggakan diri, jangan kita menyombongkan diri, ya, karena kita nggak bisa, ya. Tadi Bapak ulang dari pertama, ya, kita baik buruknya diri kita itu bukan diri kita yang sendiri yang menilai, tetapi orang lain, ya. Itu intinya pada pendidikan karakter siswa ini, ya. Apa sih Pak karakter pendidikan karakter ini? Ya. Yang pertama, karakter adalah segala usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Apa yang harus kita lakukan? Contoh, siswa harus bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Bukan nafsu, bukan ego yang kita tanamkan, tapi aturan, kewajiban kita. Misalnya seorang siswa, ya, harus masuk jam segini, kita ikutin. Jangan mentang-mentang saya anak polisi, saya anak ABRI. Tidak, ya. Semua siswa yang ada di SMK ini semuanya siswa posisinya. Tidak membeda-bedakan antara orang tua dengan anak orang tua ini, anak orang tua ini. Semuanya itu tidak membedakan, ya. Terus di sini ada lagi segala sesuatu yang dilakukan, ya, pengertian yang tepat yang dikemukakan definisi karakter disampaikan oleh Thomas, bahwa pengertian pendidikan karakter ini segala sesuatu yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia bisa memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang inti, ya. Jadi karakter seseorang, ya, tingkah laku seseorang itu bisa dirubah, ya, bisa berubah. Pak, saya mah orangnya kekeh, nggak bisa. Betul. Kekeh itu misalnya saya kelakuannya setiap hari seperti ini, itu nggak bisa. Bisa dirubah dengan cara apa? Pelan-pelan kita rubah. Yang tadinya misalnya di SMP-nya datangnya selalu telat, jadwalnya Bapak masuknya jam 7 misalnya, jam 11 baru datang ke sekolah misalnya. Ditanya ketiduran, ditanya seperti apa. Itu tolong kebiasaan karakter seperti itu bisa dirubah di SMK ini, ya. Jadi adanya perubahan kebiasaan yang kita lakukan semuanya kita berubah. Bisa Pak? Bisa, tergantung dari niat, ya. Dengan cara apa? Bersungguh-sungguh. Betul. Setiap yang bersungguh-sungguh insya Allah. Intinya apa yang tadi? Niat bersungguh-sungguh untuk merubah diri kita, insya Allah. Jadi, ya, jangan jauh-jauh. Batu segitu kerasnya, ya, kalau secara pelan-pelan air menetesnya dia akan bolong. Apalagi kita hati bisa dirubah, ya. Nggak ada kata kekeh, nggak ada kata sangke, nggak ada kata kumaha orang, ya, cek bahasa Sunda mah. Gimana saya, gimana gua, nggak bisa. Semuanya bisa berubah, ya. Allah yang menjadikan perubahan buat kita semuanya, ya.
Contoh tadinya nggak bisa, dengan kita berdoa meminta bersungguh-sungguh niatkan karena Allah, insya Allah akan bisa berubah. Ya, itu ya. Jadi intinya pada saat ini, pada kesempatan ini yang paling utama dari karakter ini rubah diri kita, kebiasaan kita, tingkah laku kita yang selama ini kurang disukai oleh orang lain, coba kita merubah diri kita. Bisa insya Allah. Niatkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya anak-anak semuanya ya. Jadi pada kesempatan ini tolong kebiasaan sikap kita ya, tingkah laku kita semuanya rubah ya. Secara pelan-pelan, nggak bisa Pak langsung rubah sekaligus, tidak. Contoh misalnya ada seorang itu yang selalu telat datangnya, selalu nggak mengerjakan tugas ya, insya Allah dengan pelan. Rubahlah suasana baru ya, rubahlah situasi baru di sekolah yang baru. Tinggalkan kejelekan di sekolah yang lama. Jangan misalnya kebiasaan jelek dibawa ke SMP, dari SMP dibawa ke SMK ya, nggak bisa. Coba di SMK berubah, karena kedewasaannya itu akan meningkat. Kalian udah masuk ke dalam masa puber ya, masa puber, masa peralihan dari anak-anak sampai ke dewasa. Cukup jelas ya. Nah, terus di sini terdapat 9 pilar nih. 9 pilar atau 9 nilai untuk memajukan, untuk meningkatkan pendidikan karakter. Ya, yang pertama apa? Karakter cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang paling utama. Coba yang tadinya jauh dengan Allah, kita dekatkan dengan Allah. Yang tadinya jarang sholat, tapi sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan misalnya ada yang cerita nih, Pak saya sholat subuh ya, saking rajinnya dia tobat, sholat subuh 8 rakaat ya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Jangan, tetap sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama ya, karena ya yang menciptakan kita, yang bisa seperti kita ada di sini, semuanya itu kehendak Allah ya. Makanya kita jangan jauh dari Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, tingkatkan ibadah kita ya. Apalagi di zaman sekarang ya, di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini yang paling sulit itu kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Jangan misalnya dengan kondisi seperti ini kita jauh ke Allah ya, kita jauh ke Allah ya. Lebih baik kita lebih dekat ya, lebih cinta. Itu yang paling utama. Terus yang kedua ya, yang kedua yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Coba dengan rasa mandiri ya, dengan rasa mandiri dan tanggung jawab kita di sini. Contoh mandiri ya, yang tadinya kebiasaan kita seperti ini tingkatkan. Yang misalnya kita harus mengandalkan orang lain, mengandalkan orang tua. Coba untuk tahun ini kalian masuk di SMK ini, coba kalian bersifat mandiri ya, selalu hidup sendiri, bukan hidup sendiri ya, selalu bergerak tanpa dibantu dengan orang lain, tidak mengandalkan dengan orang lain, dan tanggung jawab apa yang kalian tanggung jawabkan oleh pihak ya tersebut. Contoh misalnya kalian menjadi siswa di SMK ini, tanggung jawab kalian, nah apa yang harus dilakukan sebagai siswa, khususnya siswa di SMK Negeri 1 Ciamas ini ya. Terus yang keempat yaitu kita harus hormat dan santun ya. Hormatnya kepada siapa? Terutama yang ada di sekolah ya. Misalnya kalian ada kakak kelas ya, hormat, bukan hormat seperti menggunakan tangan, tapi hormat ya. Mau hormat gerak, kayak pramuka, tidak ya, hormat tidak. Jadi apa sih ya kata hormat? Hormat itu menghargai. Contoh, kalau kita yang lebih tinggi, kita menghargai ya. Terus kalau kita ke yang paling bawah, kita menyayangi ya. Terus di sini ada guru ya, di sini ada yang lain yang lebih ini, silakan kalian hormat. Dan santun. Tahu santun? Santun itu sopan ya. Misalnya kalian mau lewat, mau apa, bertemu dengan guru, apa yang harus kita lakukan? Itu santun yang harus kita tekankan. Ya. Terus yang kelima, apa sih dalam karakter ini? Yang kelima yaitu dermawan. Tahu dermawan? Dermawan itu apa? Selalu memberikan, selalu menolong kepada orang
lain. Kita punya harta, punya ini, punya uang, sedekah, silakan sedekah. Di sini ada musola, ya kan? Di sini ada masjid, silakan sedekah. Terus di sini ada teman kalian, sedekah itu tidak harus dengan uang, ya. Dengan kita menolong orang, dengan kita menyenangi orang, ya, membuat orang tersenyum, itu sedekah yang harus kita lakukan. Jadikanlah orang kita dermawan. Dermawan itu apa? Dermawan itu orangnya yang selalu membantu orang lain. Terus ada suka menolong dan gotong royong. Suka menolong, gotong royong, dan kita saling bekerja sama, ya. Bekerja sama dengan apa? Dalam hal kebaikan, ya. Terus yang keenam, ya, yang keenam yaitu percaya diri dan bekerja keras. Ya, percaya diri apa? Mungkin banyak percaya diri. Itu yang harus kita lakukan, ya, pada saat kita menjadikan diri kita ini pengen sempurna, ya, menjadikan diri kita ini pengen benar, ya. Itu percaya diri dan pekerja kerasnya tetap kita lakukan, ya. Terus yang ketujuh, kita dua lagi. Yang ketujuh yaitu kepemimpinan dan keadilan, ya. Misalnya di sini kita diberi wewenang, ya. Contoh misalnya kalian menjadi ketua kelas, ya. Jadilah pemimpin yang benar, ya. Pemimpin yang selalu dikagumi oleh yang lain. Terus yang ke-8, baik dan rendah hati yang harus ditanamkan di dalam sikap karakter seorang siswa ini. Jadi yang ke-9 atau yang terakhir yaitu karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan, ya. Jadi yang harus kita lakukan dari 9 pilar ini, ya, tentu, ya, ini ada di dalam diri kita semuanya, ya. Di dalam diri kita semuanya yang harus kita tanamkan, yang harus kita rubah, ya, yang harus kita tutupi, ya, tutupi kejelekannya dan berikan terbaik kepada orang lain, ya, dari apa yang kita lakukan selama ini, ya. Mungkin untuk materi Bapak cukupkan. Jadi kesimpulannya ada 9 karakter yang harus kita rubah di dalam diri kita, ya. Kebiasaan kita, tingkah laku baik buruk kita, tolong yang tadinya jelek berubah menjadi baik, ya. Yang tadinya baik berubah menjadi terbaik, ya. Yang sudah baik lanjutkan, ya. Mudah-mudahan ini berikan terbaik kepada orang lain, ya. Akhir dari Bapak, ya, mungkin ada tugas, ya. Mungkin ada tugas. Yang pertama cuman satu aja tugasnya, bagaimana cara merubah sikap kita, ya, supaya manfaat buat orang lain, ya. Jelas, ya, bagaimana merubah sikap kita, ya, supaya kita bisa bermanfaat buat orang lain, ya. Mungkin itu aja sebagai penutup, ya. Marilah kita tutup kegiatan pertemuan ini, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya buat kita semuanya, ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan umur panjang, ya, dengan kondisi-kondisi pada saat ini yaitu pandemi, ya. Jangan lupa jaga kesehatan kita, ya, orang tua kita, keluarga kita, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan, ya, dari wabah virus yang terjadi pada saat ini. Kita tutup, ya, dengan doa. Bermajlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.